Assalamualaikum koran mania. Seperti biasa, di saat koran-koran lain bertumbangan, koran lingkar semakin terdepan. Nah, pada pagi hari ini, aku akan ngebedah editorial untuk koran lingkar pada hari Rabu Pon 21 Februari 2024. Ada berita apa aja? Nah, ini untuk berita HL-nya, ada tim Amin dan Gama atau Ganjar Mahfud yang menghimpun fakta kecurangan di pemilu. Di sisi lain, ada pengumuman dari Kemenkes bahwa jumlah pejuang demokrasi yang gugur kian bertambah ya guys. Kalau kemarin 54 petugas, sekarang sudah 84 petugas pemilu meninggal saat bertugas. Dari Jakarta, DKI Jakarta, ini ada Gubernur DKI Jakarta PJ Heru yang dilaporkan ke Ombudsman akibat menolak ajakan warga untuk berdialog soal hunian layak. Dan di sini juga ada berita dari Kudus mengenai DBHCT ya, untuk mendongkrak kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen fasilitasi pengembangan industri rokok. Nah, halaman selanjutnya kita bisa lihat di sini ada halaman 2. Di sini ekonomi bisnis, ada kabar gembira, hilal-hilalnya kalau udah mau Ramadan seperti ini adalah pencairan THR dan gaji ke-13 yang sudah dinanti-nanti. Bakal masuk ke dalam pembahasan, udah masuk pembahasan dan bakal segera dicairkan H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Di sisi lain juga ada Pak Jokowi yang mengatakan bahwa arus modal dan investasi diharapkan bisa meningkat usai pemilu 2024 ini. Di selanjutnya di halaman politik ada Haji Hadi Cahyanto yang diwacanakan jadi Menko Polhukam. Di sini juga ada AHY yang juga akan dilantik menjadi menteri ya pada hari ini, udah dimulai dilantik. Dan ini ada suara parlemen, beberapa partai-partai yang masuk di parlemen ini. Kita lihat perolehan suaranya ini dari yang tertinggi ada PDIP, kemudian ada Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan ada P3. Selanjutnya di halaman Metropolis, ada apa di Metropolis? Oh ya, di Metropolis ada penandatanganan Perpres Publisher Right oleh Presiden Jokowi sebagai penanda puncak Hari Pers Nasional. Nah, Perpres ini mengatur mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, serta regulasi ini tuh ternyata tidak berlaku ya bagi konten kreator. Nah, selanjutnya di Lingkar Jateng ada apa di Lingkar Jateng? Di Lingkar Jateng ini ada yang kompak mengambil langkah taktis untuk menggelar operasi pasar. Operasi pasar ini sendiri diyakini mampu untuk menekan atau menstabilkan harga beras yang terus melonjak di berbagai macam daerah. Nah, ada berbagai macam daerah lain, ada berbagai berita dari daerah lain seperti ada dari Pati, ada dari Jepara juga. Baca terus koran lingkar ya guys. Dan selanjutnya kita memasuki halaman Kudus Jepara. Di Kudus dan di Jepara ini dari berita headline-nya datang dari Jepara mengenai 10 petugas KPPS yang masih dirawat di rumah sakit. Ini mereka harus menjalani rawatan medis akibat kelelahan berjaga. Nah, di sini juga ada berita dari Jepara mengenai semua unit kerja mulai pakai aplikasi Srikandi. Dari Kudus ada betonisasi jalan yang menyasar 2 dukuh. Nah, ada Gema DPRD Kabupaten Kudus juga nih. Ini guys, teman-teman semuanya mengenai DPRD apresiasi program TMMD yang bantu pemerataan pembangunan di desa. Halaman selanjutnya kita beralih ke halaman 7, ada halaman Pati, Rebang, dan Blora. Di sini ada mengenai rekapitulasi suara pakai sistem 1 pintu ini. Tujuannya untuk mengantisipasi kericuan dari provokasi oknum. Kemudian di berita Pati juga ini ada mengimbau masyarakat untuk menginstal aplikasi IKD. Nah, tahu nggak IKD itu apa? Identitas Kependudukan Digital. Jaga-jaga ya kalau KTP-nya hilang. Kemudian ini dari Rembang ada ngaji bareng bisnis Dindakop UMKM. Nah, selanjutnya kita beralih ke halaman 8. Di halaman ke-8 ini ada halaman Pati Kendal. Di sini headline-nya ada prediksi caleg. Kemarin ada caleg yang tidak masuk prediksi, tapi dia tidak mau menggubris prediksi caleg itu. Dia sendiri mengaku mengantongi suara yang cukup tinggi, yaitu 11.200 suara. Nah, di sisi lain juga ada berita di Kabupaten Pati mengenai Disketapang yang ngajak siswa untuk peduli ketahanan pangan. Dari Pati juga ini pelaku Aircraft dan pariwisata dilatih digitalisasi pemasaran. Kemudian ada dari Kendal, di mana si Mitra Harum memudahkan pelaku usaha untuk jalin kolaborasi. Halaman berikutnya adalah halaman 9. Di halaman 9 ada Karisida dan Semarang.
Di Karisidenan Semarang ada KPU yang menyebut pembengkakan suara itu merupakan salah sirekap. Nah, di sini dari KPPS-nya sendiri ini mengatakan bahwa sebetulnya suara yang dimiliki itu sebenarnya dari paslon 02 itu hanya sekitar 200 berapa ini? Ada sekitar 110 suara, tapi kemudian membengkak menjadi 561.100 suara. Nih pembengkakannya luar biasa banget ya, dari 110 menjadi 561.100 suara. Tapi itu semua katanya merupakan kesalahan dari server. Nah, nanti kita akan dalami lagi seperti apa. Kemudian ini di Semarang ada yang mendesak pemerintah untuk merealisasikan pembangunan pelabuhan Kendal. Dari Demak ada upaya dari Pemkab untuk segera mengembalikan pengungsi ke rumahnya masing-masing. Nah, ini ada sejumlah berita lainnya dari Kendal, dari Ungaran, dan dari Salatiga. Selanjutnya kita beralih ke halaman berikutnya, ada halaman Lingkar Jatim. Nah, di halaman Lingkar Jatim ini agak horor ya, karena rumah ketua KPPS diteror bom nih. Siapa penerornya masih dicari. Kemudian di Trenggalek ada pemerintah yang bakal uji coba dempot regeneratif IP100 dengan tujuan untuk meningkatkan inovasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian. Ada juga dari berita dari Semarang, ada dari Surabaya dan kemudian Probolinggo, dan ada juga berita dari Sidoarjo. Selanjutnya di halaman pendidikan desa, berita headline kita datang dari Kulon Progo Lingkar, di mana telah dilakukan deklarasi sekolah ramah anak dengan tujuan untuk menjamin hak anak. Dan dari Kabupaten Pati, ini bagus sekali, ada siswa SMK BTB yang dibekali teknik membuat lamaran kerja ini teman-teman. Jadi mereka ini kita juga sering tahu ya, kalau mereka lulus nanti bingung bikin surat lamaran kerja seperti apa. Nah, ini dibekali teknik untuk membuat lamaran kerja langsung dari suatu perusahaan swasta yang cukup bonafit di nasional, ini tingkat nasional. Kemudian ada pula Kendal tentang peningkatan kesejahteraan warga dengan beternak sapi, dan ada dari Pati mengenai penanaman cinta lingkungan sejak dini. Dari Kendal lagi, ini ada harga tepung tapioka yang melonjak. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke halaman terakhir, yaitu halaman 12. Halaman 12 masih diisi dari Indonesia Timur. Ini ada berita yang cukup heboh. KPK memanggil putra Abdul Ghani Kasuba, yaitu Gubernur Maluku Utara yang nonaktif, dan juga Ketua DPD Gerindra Malut sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Maluku Utara. Kemudian dari Kupang ada sejumlah TPS yang harus menggelar pemungutan suara ulang. Ini bertambah dari 49 TPS meningkat menjadi 50 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini ada apel gelar pasukan kunjungan Presiden yang hari ini dijadwalkan akan mengunjungi Sulawesi Selatan ya, pada 21 hingga 22 Februari 2024. Selanjutnya ramalan cuaca dari BMKG ini akan menerpa sejumlah wilayah di Manado, yaitu cuaca ekstrim. Dan dari Jayapura masih bisa bernafas lega karena stok cabai dijamin aman. Begitu pula dari Kendari, Pemkab Buton yang mengaku membutuhkan pendampingan dari Ombudsman untuk memperbaiki layanan publik. Untuk baca selengkapnya, kalian bisa akses e-paper Koran Lingkar di koran@lingkar@news. Selamat membaca Koran Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.